Halo semuanya, jadi kita di trigonometri lanjutan, ini video ke-9, judulnya identitas trigono ya. Oke, jadi hampir selesai materi trigono lanjutan kita. Nah, jadi kali ini sebenarnya identitas trigonometri itu membicarakan tentang pembuktian, gitu ya. Oke, jadi membuktikan suatu persamaan gitu ya. Em, jadi kita bisa pembuktian ya. Oke, kita bisa ubah ruas kiri. Oke, ruas kiri saya namakan Ruki gitu ya. Itu sehingga menjadi sama dengan ruas kanan Ruka gitu ya. Ruas kanan. Atau kita bisa ubah ruas kanan itu sedemikian sehingga nanti menjadi sama dengan ruas kiri. Ruki gitu ya. Oke, Ruki. Oke. Atau bisa pula cara yang ketiga, yaitu kita ubah Ruki menjadi sesuatu gitu ya. Lalu kemudian ubah Ruka menjadi sesuatu, lalu ternyata sesuatunya itu adalah hal yang sama, maka dikatakan juga sudah terbukti. Nah, gitu ya. Jadi kita menggunakan salah satu dari ketiga hal ini gitu ya. Ya. Jadi kita mulai dari soal-soal gitu ya. Langsung kita buktikan saja. Nah, oke. Jadi kalau ini kita sebenarnya mau pilih ruas kiri bisa, pakai ruas kanan juga bisa. Ya, tapi saya mungkin pilih ruas kiri saja. Oke ya. Jadi ruas kiri Ruki itu adalah sin X ditambah Y dikalikan dengan kosinus X dikurang Y gitu ya. Nah, jadi kita ingat sin kali cos itu rumusnya apa? Oke, jadi ingat itu ya. Apa? Sin A dikalikan dengan cos B itu kan sama dengan setengah dari sin jumlah ditambah dengan sin selisih ya. Nah, begitu. Oke, berarti ini bisa kita ubah menjadi setengah kurung buka sin jumlah. Oke, sin jumlah itu maksudnya X ditambah Y ini kita tambahkan dengan X kurang Y, begitu ya. Nah, lalu ditambah dengan sin selisih, maksudnya adalah X tambah Y ini kita kurangkan dengan X kurang Y, begitu ya. Nah, oke, kalau kita sederhanakan bagian sudutnya, ini X ditambah X kan jadi 2X ya. Y ditambah negatif Y habis. Nah, gitu ya. Oke, tambah dengan sin. Sekarang X dikurangin X habis. Y kurang min Y jadi tambah. Min ketemu min jadi tambah jadi 2Y. Gitu. Oke, kali masuk setengahnya, maka kita peroleh setengah dari sin 2X ditambah dengan setengah dari sin 2Y. Nah, gitu ya. Setengah tidak bisa dikali masuk sini karena ini sudut. Ini bukan sudut. Oke, jadi tapi ini sudah sama dengan ruas kanan. Oke, karena sama dengan ruas kanan, maka berarti terbukti. Nah, gitu ya. Oke, jadi intinya seperti itu sih. Kalau kita mau pilih ruas kanan juga bisa gitu ya. Oke. Next ya. Oke, soal berikutnya ini mungkin kita pilihnya yang ruas kiri saja ya. Sin kali sin soalnya ada rumusnya kita tahu gitu ya. Oke, jadi kita ingat apa yang harus kita ingat? Jadi harus kita ingat adalah rumus dari sin A dikalikan dengan sin B. Nah, begitu. Oke, sin kali sin itu berarti ada negatifnya ya. Berarti negatif setengah dari, ya kan, cos jumlah dikurangin dengan cos selisih. Nah, gitu ya. Oke. Maka berarti apa yang bisa kita lakukan di sini? Oke, kita ambil ruki ya. Kita salin terlebih dahulu rukinya. Nah, lalu kemudian kita apply rumus ini nih. Oke, jadi negatif setengah kurung buka. Oke, kosinus jumlah berarti X tambah Y ditambah dengan X kurang Y, gitu ya. Nah, lalu dikurangin dengan kosinus selisih. Maksudnya adalah X tambah Y kita kurangkan dengan X kurang Y, gitu ya. Nah,
Oke, nah ini kurung tutup juga. Oke, maka ini kalau sudutnya kita sederhanakan, maka jadi kosinus apa nih? X tambah X, 2X. Y kurang Y habis. Jadi 2X di sini ya. Dikurangin dengan kosinus X kurang X habis, Y kurang min Y jadi tambah 2Y. Nah, oke. Nah, lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan nih? Kok beda ya dengan yang di ruas kanan gitu kan? Oke, kita lihat bahwa ini ada cos 2A gitu ya. Oke, kita ingat lagi. Oke. Nah, kita ingat lagi bahwa apa? Kosinus 2A itu kan rumusnya adalah um, bisa apa? Cos kuadrat A dikurangin sin kuadrat A. Bisa pula 2 kali cos kuadrat A dikurang 1. Bisa pula 1 dikurang 2 kali sin kuadrat A gitu ya. Tapi kalau kita lihat di soal ini kan tidak ada cosnya ya. Nah, cuma sin ya. Maka kita punya pemikiran bahwa sebaiknya sih pakai yang bawah ini ya. 1 kurang 2 sin kuadrat ya. Oke, maka ini kita ubah menjadi negatif setengah kurung buka. Oke. Ini berarti jadi 1 dikurangin 2 kali sin kuadrat X gitu ya. Sedangkan ini kurang, nah ini kurung tutup ya, karena ini adalah cos 2X gitu ya, satu kesatuan. Dikurangi dengan ini 1 kurang 2 sin kuadrat Y ya. Nah, ini juga satu kesatuan dikurung ya. Oke. Nah, maka kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Oke ya. Jadi buka kurung. Ini kalau buka kurung minnya kalian masuk ya. Min kali 1, min 1. Min kali 1, min kali min plus ya. Oke. Nah, 1 kurang 1 kan bisa ya. Nah, gitu ya. Berarti maka ini akan jadi negatif setengah dari kurung buka negatif 2 sin kuadrat ditambah dengan 2 kali sin kuadrat Y gitu ya. Nah, ini negatif setengah kali masuk. Min kali min positif ya. Setengah kali 2, 1. Maka ini jadi sin kuadrat X. Negatif kali positif, negatif. Setengah kali 2, 1. Berarti jadi sin kuadrat Y. Oh, sudah sama dengan ruas kanan. Kalau sudah sama, berarti terbukti. Nah, gitu. Ya, jadi memang kita harus menguasai rumus-rumus yang sudah kita pelajari di trigonometri lanjutan ya. Gitu. Rumusnya sudah harus paham. Oke, kita lanjut lagi dengan contoh berikutnya. Nah, kalau kita lihat soal ini, kayaknya sebaiknya kita pilih ruas kanan. Kenapa? Karena ruas kanan itu lebih rumit. Jadi yang kita tekniknya itu adalah pilih yang rumit, kita sederhanakan begitu ya. Nah, jadi sebaiknya kita pilih ruas kanan gitu ya. Jadi ruka. Oke, pakai biru saja. Oke. Ruka ya. Oke, ruas kanannya apa nih? Sin X dikali cos X dibagi setengah cos 2X. Oke. Nah, kita sekarang lihat tujuan. Tujuan ini kan adalah tan 2X. Kita tahu bahwa tan itu adalah sin per cos ya. Ini sudah ada per cos 2X ya. Berarti atasnya adalah harus ada sin 2X gitu ya. Dan kita ingat bahwa jadi yang pertama bahwa tan 2X itu kan adalah sin 2X per cos 2X. Jadi cos 2X-nya sudah ada, sin 2X-nya saja. Lalu kita ingat rumus sin 2X itu kan adalah 2 kali sin X cos X. Berarti dia butuh 2 di pinggiran sini. Maka atas kita kali 2, oke. Maka di bawahnya kita juga kali 2 gitu ya. Oke, kita tahu 2 kali setengah kan 1 ya. Dan 2 kali sin X cos X itu kan adalah apa? Sin 2X gitu ya. Nah, masih ada per cos 2X. Oke, sin 2X per cos 2X adalah tan 2X. Persis seperti ruas kiri. Karena sudah sama dengan ruas kiri, artinya sudah terbukti. Oke, jadi sebenarnya ini termasuk yang gampang gitu ya. Oke, kita akan lihat contoh berikutnya. Nah, sekarang kita pilih ruas mana nih enaknya ya? Ya, saya bilang pakai ruas kiri. Oke. Karena kita punya ide tan 2X gitu apa gitu ya.
Oke, jadi ruas kiri. Oke, kita ingat bahwa tan 2x itu kan rumusnya adalah 2 kali tan x dibagi dengan 1 kurang tan kuadrat ya. Oke. Nah, maka berarti ini 1 ditambah tannya itu biarin saja. Nah, ini tan 2x-nya kita ubah jadi apa ini? 2 kali, tulis ruki dulu ya. Oke, tulis dulu rukinya. Baru kita ubah gitu ya. Oke. Nah, tan 2x itu 2 kali tan x dibagi 1 dikurangin tan pangkat 2 x itu ya. Ini 1 kurang tan kuadrat ini mengingatkan kita pada selisih kuadrat ya. A kuadrat kurang B kuadrat. Itu kan bisa jadi A plus B. A min B ya. Nah, gitu. Oke, berarti ini bisa kita ubah menjadi, ini biarin saja. Oke. Nah, ini jadi 1 ditambah dengan tan x dikalikan dengan 1 dikurang dengan tan x. Nah. Oh, sama ya. Nah, sama ya. Oke, setelah kita coret, maka dia berubah menjadi 2 kali tan x dibagi dengan 1 kurang tan x. Persis dengan ruas kanan. Karena sudah sama, maka terbukti. Nah, gitu ya. Oke, sebenarnya tidak susah ya pembuktiannya. Oke, kita lanjut saja. Nah, oke, jadi ini kita pilih ruas mana nih? Oke, sepertinya sih saya pilih ruas kiri karena banyak hal yang bisa saya lakukan gitu ya. Oke, jadi begini. Kita lihat di sini masih ada 2x-nya gitu ya. Maka mungkin kita harus tahan gitu ya 2x-nya gitu. Nah, jadi mungkin kita berpikir idenya begini nih. Oke, ruki ya. Jadi kita salin terlebih dahulu tan 2x dibagi dengan tan x gitu ya. Oke. Nah, tan 2x ini kan bisa kita tulis menjadi sin 2x dibagi cos ya. Cos 2x gitu ya. Sedangkan tan x kita bisa tulis menjadi, ini jadi agak susah per ya. Mungkin kita cara tulisnya dibedain saja. Jadi pertama ini kita ubah dulu menjadi begini ya. Dibagi sama apa tan x itu ya. Nah, tan 2x ini adalah sin 2x dibagi dengan cos 2x. Sedangkan tan x itu adalah sin x dibagi dengan cos x. Nah, begitu ya. Oke, karena pembagian maka kita bisa ubah menjadi perkalian. Oke, jadi kali gitu ya. Dengan cara ini dibalik kan, begitu ya. Jadi cos x dibagi dengan sin. Nah, gitu ya. Oke, lalu kita ingat bahwa sin 2x ini kan adalah apa? 2 kali sin x cos x ya. Nah, terus masih dikali dengan cos x. Lalu bawahnya ini ada cos 2x dikali dengan sin x. Nah, jadi apa? Bisa dicoret gitu ya. Oke. Nah, ini bisa coret cos sin x-nya dengan sin x. Oke ya. Nah, maka kalau kita lihat ini akan menjadi apa nih? Tulisnya di samping saja. Ini akan menjadi 2 kali cos kuadrat dibagi dengan cos 2x. Gitu. Nah, sekarang kita lihat baik-baik ini kok bisa 1 tambah sekan ya, gitu ya. Sekan 2x gitu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan gitu. Oke, jadi kita ingat bahwa cos 2x. Jadi ingat cos 2x itu salah satunya itu yang ada cos itu adalah 2 cos kuadrat kurang 1 ya kan. Berarti kalau negatif 1 saya pindah ruas ke sana, maka jadi 1 ditambah cos 2x. Nah, itu adalah 2 cos kuadrat gitu ya. Nah, maka ini berarti saya bisa tulis menjadi 1 ditambah cos 2x dibagi dengan cos apa? Cos 2x. Gitu ya. Oke.
Nah, ini bisa dipecah menjadi 1 per cos 2x ditambah dengan cos 2x dibagi dengan cos 2x. Gitu ya. Oke, sekarang 1 bagi cos 2x kan secant ya. Sedangkan cos bagi cos sama sudutnya jadi 1. Oke, sama dengan soal sebenarnya ya. Jadi tinggal dibalik saja. Gitu ya. Oke, karena sudah sama maka terbukti. Nah, gitu. Oke. Ya, gimana? Sip. Lanjut. Oke, mau pilih ruas kiri atau ruas kanan? Oke, saya pilih ruki. Nah, gitu ya. Oke, rukinya adalah 2 kali kotangen 2x. Oke, kotangen 2x kan adalah sepertan ya. Oke, jadi 2 per tan 2x. Gitu ya. Oke. Tetapi tan 2x itu kan adalah apa? 2 kali tan x dibagi dengan 1 dikurangin tan kuadrat ya. Nah, maka ini kalau ditulis bagus, oke, maka ini akan menjadi akan menjadi 1 kurang tan kuadrat dibagi dengan tan ya. Ya, bagaimana? Nah, sekarang ini sudah mirip-mirip kan? Tinggal kita pisah saja, jadi begini kan. Pisah saja, jadi, ini mungkin saya taruh ke atas saja. Oke, bisa hapus saja. Nah, saya tulis garis saja deh, gitu ya. Oke, jadi ini kan bisa kita pecah menjadi 1 per tan dikurangin dengan tan kuadrat dibagi tan ya. Oke, 1 per tan kan adalah kotangen ya. Sedangkan tan kuadrat bagi tan ya, sisa tan ya. Oke, sama dengan itu terbukti. Wah, ini mudah sekali ya, yang ini malah sangat singkat. Oke, lanjut. Nah, ini nomor 7 bagaimana nih? Nah, oke. Nomor 7 saya pilih ruki. Oke, saya pilih ruki. Oke, jadi rukinya adalah kosinus setengah theta dikurang sin setengah theta. Oke, bawahnya adalah kosinus setengah theta ditambah dengan sin setengah theta. Oke ya. Nah, kenapa di pembuktiannya ruas kanannya theta doang? Nah, berarti ini melibatkan sudut rangkap gitu kan. Nah, oke, bagaimana kalau kita kalikan dengan sekawan? Oke. Nah, jadi coba kita kalikan sekawan, maka ini menjadi apa nih? Mungkin kalikan sekawan yang di bawah saja ya. Sekawannya kan berarti ini plus berarti jadi min ya. Jadi kosinus setengah theta dikurangin dengan sin setengah theta gitu ya. Atasnya juga harus sama nih kalikannya. Nah, gitu ya. Oke, maka setelah kita kalikan, maka yang sebelah atas akan menjadi kosinus setengah theta dikurang sin setengah theta. Oke, dikuadratkan. Kalau yang bawah ini jadi kuadrat kurang kuadrat, jadi selisih kuadrat. Oke. Nah, sekarang di bawah ini kan rumus apa? Sudut rangkap kosinus ya. Kosinus 2A itu kan sama dengan cos kuadrat A dikurangin dengan sin kuadrat A gitu ya. Nah, jadi berarti kosinus sudut rangkap dari sudut ini. Oke, berarti yang di bawah ini akan menjadi bawahnya akan menjadi kosinus sudut rangkap 2 kali setengah theta gitu ya sudutnya. Nah, sekarang yang atasnya apa? Kita jabarkan saja gitu ya. Jadi cos kuadrat dikurangin 2 kali cos kali sin lalu ditambah dengan sin kuadrat. Nah, oke. Lalu kalau kita tulis yang bagus, maka ini akan jadi apa? Ini akan jadi sin kuadrat ditambah dengan cos kuadrat dikurangin dengan 2 kali sin kali cos. Nah, gitu ya.
Nah, bawahnya ini akan menjadi cos cos theta saja, karena setengah kali 2 kan 1 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bawah yang merah ini itu kan 1 ya kan, karena identitas trigonometri ya. Jadi sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu 1 itu ya. Itu sangat terkenal. Lalu sekarang yang warna hijau ini apaan? Ya, itu kan trigonometri sudut rangkap sinus ya. Jadi sin 2A itu adalah 2 kali sin A cos A gitu ya. Nah, maka jadi apa nih? Maka ini akan menjadi 1, oke. Ini dikurangin dengan apa? Sin sudut rangkap, tapi rangkap dari setengah. Berarti theta ya. Nah, apakah susah sama? Oh, belum ya. Maka kita pikir ini pasti adalah kali sekawan lagi nih, karena dia cuma terbalik aja gitu ya. Oke, kali sekawan lagi. Jadi kita kalikan dengan 1 tambah sin. Oke, bawahnya juga harus kali dengan sekawannya ya. Oke, maka yang sebelah atas ini akan jadi 1 kurang sin kuadrat. Sedangkan bawahnya masih ada cos ini dikalikan dengan 1 tambah sin theta. Nah, makin mirip kan? Karena bawahnya sudah ada 1 tambah sin ya. Atas ini apa? 1 kurang sin kuadrat kan cos kuadrat. Oke ya. Nah, cos kuadrat coret sama ini, atasnya jadi tinggal cos saja. Sedangkan bawahnya 1 ditambah sin theta. Terbukti gitu ya. Sudah sama begitu. Ya, jadi hanya begitu saja sebenarnya. Ya, kita lihat lagi berikutnya nih. Nah, soal ini pakai ruka atau ruki? Ya, jelas ruki ya. Rukanya sin X. Lo mau ngapain ya kan? Oke, jadi terpaksa kita pakai ruki. Oke, tulis terlebih dahulu rukinya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, lalu sebenarnya apa yang harus kita lakukan nih ya? 1 tambatan kuadrat pernah tahu nggak nih? Nah, makanya harus ingat rumus-rumus identitas ya. Kita punya sin kuadrat ditambah cos kuadrat kan sama dengan 1 ya. Bayang kalau ini semua kita bagi dengan cos kuadrat, maka ini akan menjadi tan. Cos kuadrat bagi cos kuadrat 1. 1 per cos kan sekan ya, maka jadi sekan kuadrat. Oh, jadi 1 ditambah tan kuadrat itu sekan kuadrat, ya kan? Nah, maka ini akan berubah menjadi apa nih? Ini akan berubah jadi 2 kali tan setengah X gitu ya. Dibagi dengan sekan kuadrat nih. Oke. Jadi sekan gitu ya. Nah, tulis aja ini sekan kuadrat, ini sekan setengah X kali sekan setengah X. Nah, gitu ya. Nah. Lalu karena diminta itu sin ya. Oke. Maka kita ubah aja nih semua jadi sin cos tan sin cos gitu ya. Oke, jadi kita ubah jadi sin cos. Maka caranya bagaimana nih? Oke, tan itu kan adalah sin per cos ya. Nah, terus sekan itu apa? Sekan itu adalah 1 per cos. Nah, jadi kalau atas kita kalikan dengan cos kuadrat setengah X, bawahnya juga sama, cos kuadrat setengah X, maka dia akan menghasilkan apa nih? Menghasilkan ini coret sama coret, jadi sisa 2 kali sin setengah X kali cos setengah X. Sedangkan yang di bawah ini coret habis 1 ya. Ya, 2 kali sin cos, masih ingat? Sin 2 A ya, tapi 2 kali setengah X ya kan. Nah, jadi 2 kali setengah 1, maka jadi sin X. Oke, sama dengan yang diminta, jadi sudah terbukti. Nah, gitu ya. Wow. Oke, jadi hanya begitu. Kita lihat lagi berikut. Nah, ini pilih ruki atau ruka nih. Oke, coba kita ruki. Oke, jadi rukinya apa nih? Sin 2x dibagi dengan sin x. Oke ya. Sin 2x itu kan adalah 2 sin x cos x ya. Lalu bagi dengan sin x.
coret, dapatnya adalah 2 kali cos X. Mau diapakan nih, bisa jadi kayak gitu ya kan. Nah, jadi kita berhenti sampai di situ. Oke, kita akan coba ruka gitu ya. Oke, rukanya 1 tambah cos 2x dibagi dengan cosinus X gitu ya. Nah, begitu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Oke, kita ingat bahwa cos 2x itu adalah 2 kali cos kuadrat dikurang 1. Kenapa pilih yang cos kuadrat kok bukan sin? Karena yang sin itu adalah 1 kurang 2 sin kuadrat. Jadi satunya itu di sini tambah, nanti ini 1 nggak bisa habis, nggak bisa hilang. Kalau ini 1 dengan negatif 1 ini habis. Gitu ya. Nah, maka ini masih ada per cos X. Nah, begitu. Oke, jadi 1 ditambah negatif 1 habis. Maka ini sisa apa? 2 kali cos kuadrat dibagi dengan cos X itu ya. Kalau dibagi, coret-coret, sisa apa? 2 cos X gitu ya. Nah, karena kita menghasilkan hasil yang sama, berarti sudah terbukti gitu ya. Kan tadi kan ada cara yang ketiga ya. Ya, jadi jadikan ruki menjadi sekian, jadikan ruka jadi sekian, kalau sama terbukti gitu ya. Sama. Maka terbukti. Nah, gitu ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 10. Oke, jadi ini pilih ruki. Nah, jadi tan pi per 4 dikurangin X. Nah, ini bisa kita jabarkan ya, pakai rumus apa nih? Tan A kurang B gitu ya. Tan A kurang tan B dibagi dengan 1 ditambah dengan tan A kali tan B gitu ya. Oke, maka ini kalau kita jabarkan, maka menjadi tan pi per 4 kurang tan X dibagi 1 ditambah tan pi per 4 dikali tan X gitu ya. Nah, kita ingat bahwa tan pi per 4 itu sama aja dengan tan 45 ya. Derajat ya. 1 ya. Oke, berarti kita tinggal ganti jadi 1 dikurangin tan 1 ditambah dengan 1 kali tan ya, tan ya. Nah, jadi seperti begini. Lalu kenapa dia bisa muncul sin 2x begitu ya? Nah, jadi kita coba ubah menjadi sin cos gitu ya. Oke, kalau bingung sebenarnya ada satu hal sih. Kalau kita agak bingung, kita bisa ubah menjadi sin cos gitu. Ya, tentu saja kan kita tahu bahwa tan itu kan adalah sin per cos ya. Nah, oke. Nah, begitu. Lalu kita kalikan dengan cos X per cos X biar tidak ada banyak per. Maka kita peroleh cos X dikurangin sin X. Di bawah ini jadi cos X ditambah sin X. Nah, gitu ya, betul ya. Nah, lalu kita mau ngapain nih ya kan? Oke, biasanya bentuk seperti ini tuh membuat kita kepingin kali dengan sekawan. Oke, kali sekawan yang mana nih? Oke, coba kita pilih yang sekawan bawah saja deh. Oke, berarti ini sama dengan apa? Cos X dikurang sin X. Ini cos X ditambah sin X. Nah, kita kali sekawan yang bawah. Berarti yang bawah itu jadi cos X kurang sin X sekawannya ya. Maka atas juga harus dikalikan dengan yang sama gitu ya. Oke, maka ini akan jadi selisih kuadrat ya. Jadi begini. Nah, atasnya jadi kuadrat dong ya. Oke, dijabarkan langsung cos kuadrat dikurangin dengan 2 sin cos ditambah dengan cos kuadrat. Nah, gitu ya. Oke. Jadi cos kuadrat kurang sin kuadrat kan kosinus sudut rangkap ya. Maka muncul kosinus sudut rangkap. Aha, gitu ya. Nah, ini sama. Sedangkan ini cos kuadrat. Oh, ini kok cos kuadrat, ini sin kuadrat ya. Salah ini. Ini harusnya sin kuadrat. Ya, kan sin kali sin ya. Sin kali sin ya. Plus min kali min plus ya. Oke, kuadrat ya. Oke. Cos kuadrat tambah sin kuadrat kan 1. Ini kan 2. Sin cos kan sudut rangkap sin. Jadi sin 2x. Oke, sudah sama persis ya. Terbukti.
Jadi jangan lupa bahwa ada jurus kali sekawan gitu ya. Jurus kali sekawan. Nah, gitu. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, kita mau pilih ruas mana nih? Nah, mungkin ruas kanan lah ya. Oke, ruas kanan, ruka gitu ya. Oke, jadi tan A ditambah dengan tan B, tambah ya. Dibagi tan A dikurangin dengan tan B. Tapi dia hasilnya tuh ada sin segala gitu ya. Jadi kita ubah semua nih jadi sin cos gitu ya. Jadi tan A itu kan sin A per cos A. Oke, ini jadi sin B per cos B. Ini jadi sin A per cos A. Ini jadi sin B per cos B. Nah, jadi supaya pernya hilang, maka kita kalikan aja dengan cos A cos B gitu ya. Nah, maka dia pernya pasti hilang. Oke, kalau kita kalikan ini cos A nya coret, maka sisa cos B, berarti jadi sin A cos B. Ini tambah, ini cos B coret sama ini, berarti sisa cos A, berarti cos A sin B. Kita urut huruf dari sudutnya saja ya. Oke. Nah, sekarang bawah ini sama ya, kalau kalikan maka sin A cos B ya. Kurang, nah ini juga sama nih, jadi cos A sin B. Nah, kan ini kan sudah kita hafal ya, sin cos sin tambah, berarti jadi sin A plus B dong. Bawah ini sin cos sin kurang, berarti jadi sin A kurang B dong. Sudah sama dengan ruas kiri ya, jadi taruh bukti. Nah, begitu. Oke, next. Nah, ini jadi bagaimana nih? Wow, ya kan? Tak mungkin kita ambil ruka ya, kayak terlalu sederhana. Kita ambil ruki. Oke, jadi ruki. Tapi rukinya masih banyak hal ya. Oke, mungkin kita kerja satu persatu dulu deh. Kalau kita lihat ada 3 dan 9 bagi 2 kan 6 ya. Maka mungkin kita coba kerja di tempat lain terlebih dahulu. Oh, kerja dulu, tak usah ruki-rukian. Jadi kita cari terlebih dahulu kosinus 3x kalau dikurangin dengan kosinus 9x itu apa gitu ya. Oke, ini kan rumusnya adalah negatif 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih ya. Oke, jadi apa nih? Negatif 2 sin setengah jumlah 3 tambah 9 12 kali setengah 6 ya. Oke, selisih, jadi 3 kurang 9 negatif 6 kali setengah negatif 3 gitu ya. Oke, jadi kita ingat bahwa sin negatif itu kan berarti kuadrat 4, berarti dia negatif ketemu negatif, oh pelan-pelan lah ya. Oke, jadi kuadrat 4 jadi negatif sin 3x gitu ya. Nah, jadi negatif ketemu negatif jadi positif, jadi 2 sin 6x sin 3x. Nah, gitu ya. Oke, lalu bagaimana dengan sin 9x dengan sin 3x itu ya. Jadi sin 9x kalau kita kurangin dengan sin 3x. Oke, sin kurang sin rumusnya apa nih? Sin kurang sin rumusnya adalah 2 kali cos setengah jumlah sin setengah selisih. Oke, betul ya? Nah, maka berarti kita hitung. Oke, jumlah setengahnya 6 ya. Oke, selisih 6 kali setengah 3 ya. Nah, oke, kita dapat seperti itu. Maka ruas kiri itu adalah apa nih? Ruas kiri adalah kosinus 3x dikurangin sin 6x dikurangin cos 9x. Oke, bawahnya sama ya, jadi tinggal salin saja. Nah, ini sama dengan apa? Tadi cos dengan ini kan hasilnya adalah ini ya, 2 sin ya. Jadi 2 sin 6x kali sin 3x. Berarti masih sisa apa nih? Kurang sin 6x gitu ya. Sedangkan bawahnya ini kan sin 9x kurang sin 3x kan hasilnya ini 2 sin cos 2 cos sin ini ya. Jadi 2 cos 6x kali sin 3x dikurangin dengan cos
6x karena sisa masih min cos 6x gitu ya. Oke, ini per. Nah, ini nggak boleh coret-coret karena bisa kurang ya. Oke, jadi kita keluarkan sin 6x di bagian atas ini. Berarti sin 6x keluar, maka sisa 2 sin 3x. Dikurangin dengan, ini kau keluar jadi 1 ya. Karena keluar artinya bagi. Oke, ini bagi sin 6x jadi 1. Nah, sedangkan yang bawah kita keluarkan cos 6x. Nah, maka ini keluar jadi sisa 2 sama sin 3x. Nah, ini keluar cos 6x jadi bagi cos 6x jadi 1 ya. Oke, ada yang sama? Wow, ada yang sama ya kan? Oke, ini ya. Oke, sekarang masalahnya sin per cos apa? Sudutnya sama tan ya. Jadi ini tan 6x sesuai dengan yang diminta ya. Oke, terbukti. Wow. Ya, begitu ya. Oke, coba kita lihat yang berikutnya lagi. Nah, ini wow, ya kan? Gimana nih? Ya, tentu saja pilih rookie ya, tapi mungkin kita harus jumlahkan terlebih dahulu. Oke, jadi kita pilih jumlah yang mana nih? Oke. Jadi kalau kita perhatikan 3 tambah 9 ini 12. 5 tambah 7 juga 12. Oke, jadi kita mungkin pasangkan ini dengan ini, lalu nanti pasangkan ini dengan ini ya. Udah apa nih bawah ya, juga sama gitu ya. Oke, berarti kita cari tahu terlebih dahulu nih. Jadi sin 3x ditambah sin 9x. Ini apa? Oke, mungkin kita balik saja supaya enak hitungnya, tak ada selisihnya, nggak negatif. Ya, nah. Oke, sin tambah sin kan 2 kali sin setengah jumlah sin setengah cos setengah selisih ya. Oke, maka jadi 2 kali sin setengah jumlahkan 12 jadi 6, setengah selisih 6 jadi 3. Gitu ya. Oke, lalu kemudian apa lagi? Sin 5x ditambah sin 7x. Dibalik aja dah. 7x tambah sin 5x. Oke ya. Oke, sin tambah sin sama ya rumusnya ya. Sin setengah jumlah cos setengah selisih. 2 kali ya sama aja ya. Sin 6x kali cos. Kali ini beda karena selisihnya 2 kali setengah jadi 1 cos x. Gitu ya. Oke, lalu kemudian apa lagi? Lalu kemudian ada cos 9 X ditambah dengan cos 3x ya, sama cos 5x ditambah dengan cos 7x. 7 sama 5. Oke ya. 7 sama 5. Oke. Jadi cos tambah cos kan rumusnya adalah 2 kali cos setengah jumlah cos setengah selisih ya. Oke. Berarti sama dong, 6x cos 3x. Ini cos ya, mata nih ya kan. Ya, ini cos nih. Oke. Nah, lalu kemudian ini rumusnya sama. Oke, berarti jadi 2 kali kosinus dijumlahkan 12 kali setengah 6 diselisihkan 2 kali setengah 1. Oke, begitu ya. Nah, maka baru kita sekarang kerja rookie gitu ya, rookie. Nah, jadi rookie kita salin terlebih dahulu. Oke. Karena saya malas salin, saya langsung copy saja. Ya, memang agak sedikit curang gitu ya. Oke. Nah, tapi kan demi kecepatan. Gitu ya, ini saya tinggal hapus. Nah, udah selesai. Oke, berarti ini sama dengan apa nih? Oke. Ini tambah ini dong kan? Ini tambah ini dong kan hasilnya ya. Oke, jadi apa nih? 2 kali sin 6x cos 3x ditambah dengan 2 kali sin 6x cos x. Sedangkan bawahnya tentu ini tambah ini dong kan? Oke, jadi apa? 2 kali cos 6x kali cos 3x ditambah dengan 2 cos 6x cos x. Begitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di atas ini sama-sama punya 2 sin 6x ya.
Jadi bisa kita keluarkan nih. Sini sebelah sini aja deh. Oke, kita keluarkan 2 kali sin 6x, keluarkan. Maka ini sisa cos 3x. Oke, tambah ini sisa cos x. Nah, lalu per dengan apa nih? Ini keluarkan sama-sama 2 cos 6x ya. Jadi keluarkan 2 cos 6x. Nah, ini sisa cos 3x ditambah dengan cos x. Sama ya. Oke, sama ya kan. Ini sama ini nih, duanya juga sama gitu ya. Oke, sekarang sin bagi cos apa? Sudutnya sama tan ya. Iya, dapatnya tan 6x gitu ya. Wow. Oke, jadi berarti kalian sama sudah terbukti gitu ya. Enggak, jadi saya pikir ini soal terakhir ya. Jadi sudah cukup ya 13 soal yang kita buktikan. Oke. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya.